Amin, amin. Sebelum duduk semuanya, aku mau minta karena ini baru ibadah pertama kali di tahun 2025. Kasih salam sama sebelahnya, kasih Happy New Year, selamat tahun baru. Senang sekali bisa ketemu lagi. Tolong kalau didorong jangan keras-keras ya Divna ya. Oke, it's good to see you. Senang sekali bisa ketemu kalian lagi di tahun 2025. Ya, luar biasa sekali. Thank you tim Presiden Worship. Hari ini kita akan, setelah itu boleh duduk kembali. Boleh duduk, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan memasuki 2025 dengan mendengarkan sebuah firman. Dan hari ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa dari MDC. Dan beliau adalah youth leader di MDC. Jadi tanpa panjang lebar kita welcome sama-sama Kak Firman. Boleh kasih tepuk tangan bersama-sama? Luar biasa, namanya Firman, berarti betul-betul Firman Tuhan hari ini. Thank you. Oke. Shalom teman-teman, selamat pagi. Ya shalom ya luar biasa. Nggak ada salahnya aku ngucapin selamat tahun baru juga buat kita semua ya. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin thank you buat kakak-kakak di sini yang telah memberikan aku kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Mungkin izinkan aku perkenalkan singkat aja ya. Nama aku tuh Firman Hapendi. Memang aku tuh bukan firman yang menjadi manusia seperti Allah gitu ya. Tapi memang firman yang benar-benar jadi manusia biasa doang gitu ya. Nah jadi kalau aku saat ini melayani di youth juga dan di remaja. Aku melayani juga di sekolah-sekolah juga. Dan hari ini aku ingin sharing tentang satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin sekilas aja ya informasinya ya tentang perkenalan aku. Jadi kalau ada anak-anak mungkin panggil aku bilang jangan pernah panggil aku kafir gitu ya. Karena bahaya aku bilang. Kan biasanya singkat ya fir gitu kan. Aku bilang jangan gitu. Jadi biasanya mereka manggil aku kofir gitu ya. Atau enggak ya Kak Firman gitu. Nah itu aja sih perkenalan aku teman-teman. So teman-teman di tahun yang baru biasanya kita ini seringkali membuat sebuah plan dalam kehidupan ini. Ada yang mungkin membuat sebuah plan, aku kayaknya tahun ini tuh pengen menjadi seorang yang badannya kurus gitu ya. Turun 20 kilo misalkan ya. Tuh ada bapak-bapak, nah kakak ini ada. Ada juga yang punya plan, kayaknya di tahun ini tuh aku pengen mengambil bagian, kayaknya aku pengen melatih keterampilan tertentu. Berbahasa kah atau mungkin keterampilan apalah yang aku nggak tahu itu. Nah seringkali teman-teman ternyata di dalam hidup ini kita perlu mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru. Ya, bagaimana kita harus mengambil keputusan-keputusan tertentu untuk membangun apa ya kira-kira tahun ini tuh ngapain gitu ya. Dan ternyata bukan hanya itu teman-teman. Rata-rata manusia memang pastinya harus mengambil keputusan. Setiap hari kita harus mengambil keputusan dan setiap hari juga kita akan banyak mengambil setiap momen-momen pilihan dalam kehidupannya kita. Nah hari ini teman-teman kita melihat bagaimana Tuhan ingin ajarkan sama teman-teman dan saya secara pribadi. Kita perlu mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk kita melihat kehidupan kita tuh seolah-olah bagaimana ke depannya. Nah teman-teman, saya memberi judul tema pada pagi hari ini, mungkin, nah ini kelihatan banget ya, warna-warna gini ya. Bukan kids guys, tapi ini adalah buat warna-warna anak muda. Jadi hari ini temanya adalah ketetapan hati untuk percaya. Apa itu ketetapan hati dan apa itu percaya? Mungkin kita pasti udah tahu, udah besar-besar di sini ada yang kuliah, ada yang udah bekerja, ada yang juga SMA gitu ya. Nah teman-teman, ternyata di dalam hidup ini kita perlu mengambil sebuah keputusan dan ada sebuah caption, ada sebuah ungkapan dikatakan gini, kualitas keputusan kita itu akan menentukan kualitas hidup kita seperti apa. Kalau kamu mengambil keputusan yang salah, maka hidupmu juga akan mengalami hidup yang salah. Ketika kamu mengambil keputusan yang tepat, dikatakan maka hidupmu juga akan mengalami hidup yang tepat. Dan menjalani kehidupan pun pasti seolah-olah baik gitu ya. Nah, kualitas hidup itu sangat-sangat menentukan tergantung dari keputusan kita. Keputusan pilihan-pilihan yang kita ambil. Nah teman-teman, contoh yang paling simpel di pagi hari, setiap hari kita mengambil keputusan. Kalau anak-anak SMA biasanya kalau mau pergi sekolah, dia harus memilih pakaian yang dia gunakan. Atau enggak kakak-kakak di sini teman-teman harus memilih pakaian yang kalian gunakan ke ibadah gitu ya. Nah kalau misalkan anak-anak SMA, kalau dia salah mengambil keputusan di pagi hari itu, misalkan bangunnya kesiangan, maka yang terjadi di hari itu, dia pasti akan dapat nilai yang jelek karena dimarahin sama gurunya. Dan mungkin juga dia banyak ketinggalan sesuatu barang-barang yang dia lupa bawa gitu. Contoh, kalau anak SMA, kalau dia pergi ke sekolah, dia salah menggunakan sepatu yang di mana sekolahnya itu harus pakai sepatu hitam gitu ya. Dia pakai sepatu warna putih. Yang terjadi di hari itu,
Aku pernah melayani satu sekolah, ternyata anak muda ini dia salah pakai sepatu guys. Sepatunya itu pakai sepatu warna putih sedangkan di sekolahnya sepatu warna hitam. Dan yang terjadi apa di sekolahnya itu? Sepanjang hari dia harus pakai kresek warna hitam untuk jalan di aula-aula sekolah, di area-area sekolah tertentu gitu. Nah mungkin waktu teman-teman dan kakak-kakak di sini yang sudah bekerja, waktu mengambil keputusan bangunnya kayaknya siangan lebih enak ya, mepet-mepet gitu ke kantor atau ke tempat perkuliahan gitu ya. Tapi kadang-kala kalau misalkan kita salah ngambil itu, yang terjadi apa? Kita cepet-cepet ada barang-barang yang ketinggalan lah, ada hal-hal tertentu yang terjadi dan itu berdampak sama seharian. Sehingga banyak yang terjadi dalam kehidupan ini teman-teman. Nah, atau mungkin ada juga yang pergi ke kantor, pergi ke kuliah, pengen cepet-cepet dan salah mengambil keputusan memilih tas yang harusnya tas kuliah yang dibawa atau tas kerja atau tas sekolah yang dibawa, malah bawa tas olahraga misalkan. Sepatu basket, baju bulu tangkis, apalagi baju bola misalkan. Karena salah cepet-cepet gitu ya. Yang terjadi apa? Padahal ada proyek-proyek atau tugas-tugas di tas kampus kita, di tas sekolah kita, tas kantor kita yang harus kita kumpulkan di hari itu. Dan ternyata berdampak besar sama apa yang terjadi dalam hidup ini teman-teman. Nah, jadi kalau hal-hal kecil aja menentukan kehidupan kita hari lepas hari, seharian aja itu berdampak besar. Bagaimana keputusan-keputusan yang besar terjadi dalam kehidupannya kita. Apa keputusan besar? Kalau anak-anak SMA dia harus memilih bagaimana dia memilih perkuliahan, jurusan apa yang akan diambil. Buat teman-teman yang udah mau kerja, dia harus memilih pekerjaan apa yang harus dia lakukan. Karena membangun masa depan yang cerah, masa depan apa yang akan dia kerjakan. Ternyata berdampak besar. Apalagi teman-teman, bicara tentang bagaimana dia mengambil keputusan percaya Kristus atau enggak. Ini berdampak besar dalam kehidupan dia waktu hidup yang kekal nanti gitu. Nah kalau dia sendiri pun salah mengambil keputusan, maka hidupnya pun tidak ada artinya. Menjalani kehidupan sehari-hari, aduh kayaknya nggak ada gairah gitu ya. Nah hari ini kita belajar bagaimana mengambil sebuah ketetapan dalam hidup ini. Bicara tentang keputusan teman-teman, keputusan itu diambil berdasarkan standar, berdasarkan ketetapan apa yang kita pegang, prinsip apa yang kita pegang. Nah kita belajar prinsip apa sih yang perlu kita pegang sehingga kita mengambil keputusan yang tepat. By the way teman-teman, ketika teman-teman lihat survei ya, coba cek aja diri kalian masing-masing gitu ya. Apakah kita ini adalah orang-orang manusia yang selalu tepat mengambil keputusan? Ternyata menurut survei, manusia adalah makhluk yang seringkali mengambil keputusan yang salah. Bahkan keputusan itu buruk. Kenapa ya? Karena mereka berdasarkan faktornya, kenapa mereka mengambil keputusan yang buruk terjadi dalam hidupnya? Ternyata mereka tuh seringkali mengambil keputusan tergantung dari pengetahuan yang mereka miliki. Pengalaman yang mereka miliki, lalu juga pengertian yang mereka miliki sehingga keputusan itu dia ambil gitu aja. Tanpa dia melibatkan Tuhan dalam kehidupannya dia. Kalau ada apa-apa baru nyalahin Tuhan. Tuhan kok kayak gini ya? Padahal seringkali kita tuh terjadi adalah tergantung pengalaman kita, keputusan kita aja lah. Kayaknya aku melihat, aku ngambil ini ya. Aku melihat kakak-kakakku, orang-orang di sekitarku begini sehingga aku harus ambil ini gitu. Atau enggak aku harus kayak gini dalam hidup ini karena aku melihat dulu aku pernah berhasil di situ gitu. Tanpa kita melibatkan Tuhan. Nah di sini kita belajar ternyata kita perlu teman-teman melihat bagaimana memiliki ketetapan hati untuk menentukan bagaimana setiap keputusan yang teman-teman miliki dan hidup saya secara pribadi. Nah ada 3 poin yang aku ingin bagikan. Apa yang Alkitab katakan tentang ketetapan hati. Prinsip kebenaran firman Tuhan apa sih yang perlu kita pegang untuk agar kita memiliki keputusan yang tepat untuk menjalani kehidupan ini. Yang pertama yang aku ingin sharingkan dalam hidup ini teman-teman, ketetapan hati untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan jelas, ada orang-orang yang ketika dia mengambil keputusan dengan mencari Tuhan, maka dia akan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup ini. Kita lihat di dalam kisah 2 Tawarik 20. Mungkin teman-teman boleh buka Alkitabnya. Mungkin kakak-kakak juga di sini karena mungkin ada yang tua juga dari saya, ada juga yang muda. Jadi saya manggilnya teman-teman dan kakak-kakak dan kawan-kawan semua di tempat ini ya. 2 Tawarik 20 guys. Teman-teman silakan. 2 Tawarik 20. Ini dikisahkan ada seorang bernama Yosafat. Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Satu kali Alkitab mencatat. Kita lihat ya, kita baca pelan-pelan dan kita lihat kisahnya ini tentang bagaimana dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Teman-teman, kita lihat di ayat yang pertama. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Dikatakan demikian ya teman-teman. Jadi di ayat 1 dijelaskan,
Yosafat lagi diserang sama dua bangsa yang cukup besar, yaitu Bani Amon dan Bani Moab. Kita lanjutkan di kisah selanjutnya di ayat yang kedua, ini menarik nih. Lihat perhatikan, di ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat. Nah teman-teman, datanglah orang. Orang yang dimaksud di sini adalah intel militer yang dimiliki seorang Yosafat. Ahlilah di bidang perang-perang itu, dia kasih tahu. Dia ngomong nih sama Yosafat. Yosafat, dikatakan apa katanya? Ada suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Lalu dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedit. Nah teman-teman, di situasi seperti itu, seorang raja diceritakan sama seorang intel. Yos, Pak Raja, katanya kamu akan diserang oleh laskar yang besar banget, yang akan menyerang Yehuda. Nah teman-teman, kalau di posisinya Yosafat dan kawan-kawanku di sini sebagai posisinya Yosafat, apa yang akan kalian alami? Apa yang akan kalian lakukan? Yang pastinya kita berpikir bagaimana kita mengatasi laskar yang besar itu ketika dia datang ke bangsa kita, ya kan? Nah, ternyata teman-teman, situasi kondisi yang dialami Yosafat bisa terjadi dalam hidupnya teman-teman dan saya. Bagaimana? Ada kondisi-kondisi tertentu yang mengancam hidupnya kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah teman-teman, kita lihat Yosafat ternyata dia menjadi seorang yang dikatakan firman Tuhan, Yosafat menjadi takut karena dengar berita yang gak baik dalam hidupnya. Nah, lalu dikatakan apa? Lalu dia mengambil sebuah keputusan untuk mencari Tuhan dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah menarik teman-teman, kalau kita dalam kondisinya tertekan, terpuruk dalam hidup, waktu ada tahu nih, kayaknya proyek kita akan diserang sama perusahaan sebelah, atau enggak ada hal-hal tertentu yang mendorong kita, kayaknya keluarga kita akan diserang sama hal-hal tertentu sehingga kita ngerasain kayak gimana ya? Aduh, kayak gimana ya? Pekerjaan kita kok kayaknya gak jalan-jalan, nilai sekolahku kayaknya bakal diserang nih sama teman-temanku dan lain sebagainya. Teman-teman, yang dialami oleh Yosafat, dia merasa takut karena tahu kondisinya itu buruk. Itu pun yang kita alami dalam hidup ini. Tapi yang menarik adalah ketika dia tahu hal itu terjadi, dia gak mikirin tentang strategi militer yang harus diambil. Dia mungkin bisa aja nih, dia kumpulin ahli-ahli perang yang bersenjata, mungkin ahli-ahli yang bisa militer-militer yang udah pandai berkelahi dan lain sebagainya, dia kumpulin di depan gerbangnya Yehuda gitu ya. Tetapi enggak, menariknya yang terjadi adalah teman-teman, dia malah justru mencari Tuhan. Dia omongin sama rakyatnya, semua bangsa Yehuda di sini, ayo kita berdoa dan berpuasa. Ini menarik, orang lagi mau diserang malah disuruh mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Menarik guys, menarik sekali. Nah, ternyata teman-teman, dia itu enggak terlalu panik. Dia memang takut seperti kita yang kita rasain waktu kondisi-kondisi tertentu berat dalam hidup teman-teman dan saya. Tetapi dia enggak panik, tetapi dia juga melihat bagaimana dia harus mengambil keputusan mencari Tuhan. Di kondisi-kondisi hidupnya berat. Mungkin di tahun 2024 hidup kita merasanya berat. Sekarang 2025 gereja City Blessing mengambil tema tentang bangkit. Maka dari itu kita melihat, kita perlu bangkit dari keterpurukan itu dan maju. Mencari kebenaran Allah yang dalam hidupnya kita. Kita lanjut dulu ya kisahnya ya. Di ayat 4 teman-teman dikisahkan, dan Yehuda itu berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi waktu Yosafat ngomong nih sama orang-orang di si bangsanya, oke, sekarang kita cari Tuhan. Lalu kita berdoa dan berpuasa. Lalu apa yang terjadi guys? Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan dan mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dan dikatakan di ayat selanjutnya ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan berseru di rumah Tuhan itu di muka pelantaran yang baru katanya. Dan dia berkata apa? Ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah teman-teman, menarik. Sekarang pertanyaannya buat kita. Kalau kita ada di posisi Yosafat, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana dengan kehidupannya kita? Apakah kita akan mencari Tuhan terlebih dahulu? Atau kita tanya dulu sama ahli-ahli tertentu lah. Misalkan kita lagi dilanda tentang ekonomi. Kita tanya nih sama ahli-ahli yang ada pinter ekonomi. Atau mungkin kita sedang dilanda masalah berat dalam hidupnya kita, relasi mungkin ya. Atau masalah apa terjadi dalam hidupnya kita, masalah pertemanan mungkin di SMA atau di perkuliahan sekolah-sekolah tuh masalah pertemanan, masalah pacaran, masalah apa kayak gitu.
Apakah kita seringkali bertanya sama orang terlebih dahulu atau cari Tuhan? Apakah kita ngerasa bahwa kita ini paling pinter ya? Kayaknya kita nggak usah cari Tuhan deh. Kita tanya aja sama temanku yang aku anggap bestie, dia pinter banget lah. Karena pengalamannya luar biasa. Apakah kita seperti demikian? Atau justru kita seperti Yosafat? Kita cari Tuhan dulu. Tuhan, berikan aku hikmat-Mu untuk aku mengambil keputusan. Yang kelas 3 SMA dia harus ngambil keputusan jurusan apa. Dia doa sama Tuhan, Tuhan aku kiranya harusnya ngambil keputusan apa ya Tuhan. Biar aku bisa menjalani keputusan aku dengan tepat dan benar. Waktu teman-teman udah lulus kuliah, harus mengambil pekerjaan, atau ada momen-momen tertentu dalam hidupnya teman-teman harus mengambil keputusan, udahkah kita berdoa sama Tuhan atau enggak? Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka segalanya akan dipenuhi dalam hidupnya kita. Dan aku percaya kalau kita cari Tuhan terlebih dahulu, teman-teman, segala sesuatu itu akan dipenuhi sama Tuhan. Dan segala sesuatu itu akan ditolong sama Tuhan dan akan dimana kita itu memiliki keputusan-keputusan yang tepat untuk menjalani kehidupan ini. Sebagaimana Yosafat menjalani kehidupan itu. Sehingga yang pertama yang aku pengen sharingkan dalam kehidupan kita, sudahkah teman-teman mengambil keputusan memiliki ketetapan hati? Di momen-momen tertentu kita cari Tuhan. Semoga keterpurukan yang teman-teman alami tidak lagi terus terpuruk tetapi bangkit di mana kita sadar. Tadi kan dikatakan janji-Mu ajaib, ya dan amin. Kita percaya Tuhan tuh tolong kita. Maka kita perlu sadar, kita perlu mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidup ini. Untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup ini guys. So, pertama, ketetapan hati di mana teman-teman perlu mencari Tuhan untuk mengambil setiap keputusan. Dan yang kedua yang aku pengen sharingkan adalah gini. Ketika kamu mengambil keputusan dalam hidup, milikilah ketetapan hati di mana ketetapan hati itu menolong teman-teman dan saya untuk mengambil keputusan dengan tepat. Kenapa bilang kita harus punya ketetapan hati yang punya prinsip waktu ngambil keputusan itu bukan berdasarkan pengalaman kita. Bukan berdasarkan apa yang kita pahami dan mengerti, tetapi berdasarkan bagaimana ketetapan hati kita kepada Tuhan. Kita lihat teman-teman, ternyata ketetapan hati ini adalah dasar di mana teman-teman harus memiliki itu untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Di Amsal dikatakan demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah begitu segala rencana yang kita bangun. Ini dalam terjemahan NLT ya guys. Jadi waktu kamu menyerahkan segala planning yang kamu bangun di 2025 dan minta sama Tuhan, Tuhan tolong berikan aku hikmat, aku bisa jalanin 2025 itu seperti apa. Lalu yang terjadi apa? Ketika kita serahin planning-planningnya kita sama Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidupnya kita, maka terlaksanalah segalanya karena kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupannya kita. Lalu di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dikatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati Tuhan yang paham untuk menimbang perkara yang mana. Membedakan antara yang baik dan yang jahat itu kayak gimana Tuhan. Jadi kita bisa minta nih sama Tuhan, Tuhan kayaknya aku tuh perlu ngambil keputusan yang tepat nih. Tapi tolong Tuhan kasih paham, kasih Roh Kudus-Mu yang bimbing kami. Sehingga ketika kami ngambil keputusan itu kami gak salah langkah. Ingat teman-teman, waktu pagi hari aja ketika kita bangun telat itu berdampak seharian. Waktu kita pakai pakaian yang salah, misalkan ke kantor harusnya pakai pakaian yang rapi, malah kita berangkat dengan pakaian olahraga mungkin atau pakaian ke pantai, berdampak besar dalam seharian kita gitu kan ya. Bagaimana dengan kehidupannya kita? Maka kita perlu mencari Tuhan terlebih dahulu dan menyadari, menyerahkan planning-planning kita kepada Tuhan. Nah, Amsal sangat-sangat jelas di mana kita diingatkan supaya menyerahkan kehidupannya kita kepada Tuhan. Nah teman-teman, kita lanjut kisahnya kepada Yosafat. Nah ini menarik teman-teman. Yosafat, waktu dia mencari Tuhan dengan bangsa Yehuda yang ada, di ayat selanjutnya, di ayat 15 dikatakan demikian teman-teman. Lihat ya, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Nah, dia tuh pinter, Yosafat itu, bukan pinter ya, mungkin dia mengambil keputusan yang tepat. Di momen-momen yang sulit terjadi dalam hidupnya, dia cari Tuhan, lalu apa guys? Lalu apa yang terjadi sama Yosafat dan bangsa Yehuda? Tuhan berfirman kepada mereka. Dikatakan, beginilah firman itu kepada Yosafat dan kepada bangsa Yehuda. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Bangsa yang datang kepada bangsa itu nggak usah takut, walaupun besar nggak usah takut. Dikatakan, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Nah ini menarik. Waktu kita menyerahkan hidupnya kita sama Tuhan, waktu kita menyerahkan segala sesuatu yang perlu kita lakukan mengambil keputusan, Tuhan sendiri yang bekerja.
Tuhan sendiri yang akan melawat kita, akan menuntun kita mengambil keputusan itu dengan tepat. Mungkin teman-teman waktu ada di dalam pekerjaan, ada proyek-proyek tertentu yang rasanya menurut pengetahuan kita, pemahaman kita adalah proyek yang sulit menurut pemahaman manusia. Tetapi kita melihat ketika proyek itu diserahkan kepada Tuhan dan proyek itu kita andalkan Tuhan, walaupun rasanya mustahil bagi kita, mungkin pintunya tertutup bagi mata manusia, tetapi ketika Tuhan yang bekerja, segalanya bisa terbuka. Ajaib. Tuhan yang bekerja teman-teman untuk mendatangkan kemenangan. Yosafat itu luar biasa dengan bangsa Yehuda. Dan apalagi yang terjadi teman-teman? Ketika Yosafat mengambil keputusan dengan tepat, dia mencari Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan Yosafat dan Yehuda. Nah ini, ketika dia benar ngambil keputusan yang tepat, dia cari Tuhan dulu sebelum dia ngambil keputusan mau perang atau enggak ya, ternyata Tuhan bilang kamu gak usah khawatir, tenang, aku akan kirimkan malaikat-malaikat Tuhan mungkin yang akan berperang melawan bangsa itu. Dan kita cuma diem doang, di kota yang ada, di mana bangsa itu ada gitu ya. Walaupun kita juga seperti demikian, kita cuma diem, ya memang Tuhan pengen kita tuh tergerak untuk kita percaya sama Tuhan teman-teman. Nah kita lihat juga di kisah selanjutnya, di mana Tuhan itu menyertai bangsa ini. Menyertai bangsa di mana keputusan Yosafat dia ambil sebagai anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Nah lihat ya, di ayat 17 teman-teman, perhatikan. Dan dalam peperangan ini tidak usahlah kamu bertempur, katanya, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka dan Tuhan akan menyertai kamu. Nah ini, Tuhan udah kasih kemenangan, dia sertain kita, dia sertain setiap keputusan yang kita lakukan. Kalau kita ngandelin Tuhan dalam hidupnya kita teman-teman, maka Tuhan itu akan berserta dengan kita memberikan kemenangan plus dia sertain hidupnya kita. 2025 rasanya mustahil, rasanya nggak mungkin. Tenang, kalau kita cari Tuhan terlebih dahulu, doa sama Tuhan, kayaknya 2025 ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya aku nggak pernah tahu kayak gimana. Minta sama Tuhan. Dan percayalah Tuhan itu akan kasih kemenangan, terobosan terjadi dalam hidupnya teman-teman dan saya. Nah selain daripada itu di ayat 18 dikatakan demikian teman-teman. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah mereka. Mereka udah cari Tuhan, mereka lihat kemenangan terjadi dalam hidupnya mereka. Dan ternyata Tuhan menyertai kehidupannya mereka, lalu apa? Ya bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan thank you ya. Udah penyertaan Tuhan begitu ajaib, yang tadinya aku pikir kayaknya mustahil gitu ya. Rasanya tuh gak berhasil gitu. Tapi ketika kita jalanin itu bersama dengan Tuhan, ada banyak karya-karya Tuhan terjadi dalam hidupnya teman-teman. Dan kalian pasti akan ngerasa, wow kok bisa gini ya, kok bisa gini ya. Ya itu memang karena pekerjaan Tuhan teman-teman. Karena ingatlah, iman itu bukan berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya kita. Nah ketetapan hati itu sangat-sangat menolong kita untuk kita melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidupnya teman-teman dan saya. 2 Tawarik 20 dikatakan demikian, ini ada bonus berkat. Kamu udah menang bangsa Yosafat waktu itu dikatakan firman Tuhan, kamu tuh udah menang nih, disertain sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu gak sampai situ. Dia kasih berkat lebih sama orang-orang yang benar-benar taat sama dia. Benar-benar taat sama Tuhan itu benar-benar kasih berkat lebih. Apa yang dilakukan? Kita lihat di dalam ayat 25. Firman Tuhan katakan gini. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang. Nah ini. Mereka menemukan banyak ternak, banyak milik. Dan pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dibawa sama mereka. Dan 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya barang yang mereka dapat. Udah dikasih kemenangan, dikasih sertain sama Tuhan, dikasih berkat material yang cukup banyak, 3 hari pun dikumpulin kayaknya gak habis-habis kata firman Tuhan gitu. Waktu bangsa Yehuda dapetin itu, bayangin. Ada bonus berkat ketika kita tuh mau taat sama Tuhan. Ketika ngalamin keterpurukan dalam hidup, ketika kita taat dan yakin akan ada kebangkitan bersama dengan Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil bersama dengan Tuhan, maka kita ngalamin berkat-berkat Tuhan itu. Dan Tuhan akan sertain itu. Dan kasih berkat itu jauh daripada apa yang kita bayangin. Nah itu dikatakan firman Tuhan jelas sekali teman-teman. So yang pertama bagaimana kita menyadari kita perlu cari Tuhan. Dan yang kedua ketika tetapan hati itu benar, maka tetapan hati itu menolong teman-teman dan saya. Bagaimana melihat karya-karya Tuhan bekerja dalam hidupnya kita.
Dan yang ketiga apa teman-teman yang perlu kita perhatikan? Ketika kita memiliki ketetapan hati di mana kita sadar mencari Tuhan dan di mana kita juga sadar bagaimana Tuhan tolong saya dan teman-teman. Yang ketiga kita perlu paling penting adalah kita percaya akan janji Tuhan dalam hidupnya kita. Kalau kita nggak pernah percaya akan janji Tuhan, ya kita ragu. Walaupun kita udah ngambil keputusan dengan tepat mencari Tuhan, Tuhan bilang langkah ke sini. Kayak kita ragu gitu, kita nggak mau melangkah ke sini ya percuma juga. Tuhan pengen agar teman-teman dan saya, kita sama-sama melihat, kita tuh perlu percaya. Amsal 3. Nih yang poin ketiga ya, ketetapan hati untuk percaya sama Tuhan. Itu kunci untuk kita mengalami kehidupan, memiliki keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, di ayat Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 firman Tuhan katakan gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kamu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalannya kita. Mungkin ada jalan atau keputusan yang salah, tapi ketika kita percaya sama Tuhan dan bersandar sama pemahamannya Tuhan, kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya kita, maka Tuhan akan luruskan itu. Walaupun awalnya tadi salah, tapi kalaupun kita mengambil keputusan itu dengan tepat, percaya Tuhan yang akan luruskan jalan itu. Firman Tuhan itu begitu ajaib. Nah teman-teman, bangsa Israel adalah bangsa yang dimana dia pernah sendiri berputar-putar 40 tahun lamanya. Karena dia ragu penyertaan Tuhan terjadi. Padahal dia udah sadar ya, 40 tahun bayangin ada burung gagak kirimin makanan sama dia, ada roti dikirimin, tetap aja masih aja nggak percaya. Mungkin ada proses Tuhan terjadi dalam hidupnya mereka. Coba bayangin kalau dari awalnya dia taat sama Tuhan, dia yakin dan percaya sama Tuhan. Mungkin cepet ya, cuman sekitar seminggu, 40 hari dia langsung sampai ke tanah perjanjian gitu ya. Dan kamu bayangin, bangsa Israel yang begitu banyak, yang masuk ke tanah perjanjian cuman berapa? Cuman dikit. Karena mereka nggak percaya, padahal ada banyak mukjizat terjadi dalam hidupnya mereka. Mereka ngalamin laut terbelah, bahkan mereka melihat air yang tadinya asam dan nggak ada rasanya jadi ada rasanya. Dan itu sepertinya seolah-olah banyak mukjizat terjadi, tetapi ketika dia jalanin kehidupan tetap nggak percaya, ya tetap aja dia nggak akan menerima terobosan-terobosan terjadi dalam hidupnya. Ke tanah perjanjian dia nggak dapet. Nah teman-teman, perlulah kita menyadari kita tuh perlu memiliki ekspektasi dan hope yang perlu kita cek apakah itu adalah ekspektasi atau hope. Satu kali kami di kantor ada chapel staff. Di chapel staff itu ada salah satu penatua kami sharing. Dia bilang gini, coba sekarang saya tanya sama kalian. Coba bedakan ekspektasi dan hope. Apa ya? Perasaan mirip gitu ya. Tetapi pas aku dengerin kebenaran itu, lalu pikir, ya juga sih. Teman-teman, waktu kita perlu membedakan bagaimana ekspektasi dan hope. Ekspektasi adalah sesuatu yang kita harapkan berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Contoh, kita berekspektasi bahwa orang di sebelah kita adalah orang yang datangnya lebih pagi daripada kita. Karena kita tahu dia adalah orang yang rajin. Sedangkan harapan teman-teman adalah sesuatu yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi kita berharap, kita melihat bahwa aku percaya di sini nih. Bahwa Tuhan akan bekerja. Kan gak ada sesuatu yang gak pernah kita alamin. Sedangkan ekspektasi adalah kita mengekspektasikan sesuatu karena kita tahu proyek kita ini akan berhasil karena proyek sebelumnya berhasil gitu. Itu mengekspektasikan karena kita berdasarkan pengalaman yang kita lewati. Nah sedangkan harapan itu adalah bagaimana kita melihat itu tuh sebenarnya nggak akan berhasil. Tetapi kita percaya bahwa itu akan berhasil walaupun kita nggak pernah ngalamin itu terlebih dahulu. Apalagi harapan itu berdasarkan percaya sama Tuhan. Kalau harapan itu berdasarkan sama Tuhan, saya percaya ada banyak janji-janji Tuhan bisa terjadi dalam kehidupannya kita semua. Jadi kebenaran apa yang perlu kita pelajari selama hari ini dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan teman-teman dan saya. Yang pertama, cari Tuhan di tengah masa-masa yang sulit. Dan yang kedua, sadari Tuhan memberikan ketetapan hati, prinsip-prinsip dalam hidup ini teman-teman apa? Supaya teman-teman dan saya melihat pertolongan Tuhan terjadi. Dan yang ketiga, percaya sama janjinya Tuhan. Percaya akan ketetapan hati yang teman-teman lalui. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan pernah lihat mukjizat. Saya akan tutupnya dengan sebuah gambar. Ini teman-teman, ada yang tahu film ini? Ada ya? Ada ya? Ini adalah sales Squid Game. Ada yang pernah nonton Squid Game guys? Ada ya? Lagi booming. Dia anak generasi muda, lagi musim Squid Game. Jadi sales ini datang kepada orang-orang yang lagi mengalami masalah dalam hidupnya. Lalu dia kasih pilihan. Kamu mau pilih ini, lotre, atau kamu mau pilih roti gitu kan. Dia datengin 100 orang mungkin di sebuah taman gitu kan.
Tahu apa yang terjadi? Seorang sales ini, dia datangin kepada pengemis-pengemis itu, umumnya mereka akan memilih lotre. Padahal lotre itu adalah lotre kosong yang dia beli gitu ya. Nah sedangkan ada roti yang dimana memberikan kekuatan kepada dia untuk bekerja. Nah teman-teman sekarang masalahnya pilihan itu ada terjadi dalam kehidupan kita juga. Tuhan udah kasih nih janji-janji Tuhan, percaya sama Tuhan atau enggak. Atau kamu pengen jalan pintas nih, pilihlah lotre yang ada nih. Padahal istrinya lotrenya mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi, yang penting kita pilih aja lah biar instan-instan aja gitu kan. Nah seringkali yang kita pilih apa guys? Kita pilih adalah yang instan, kita nggak mau memberikan pilih roti yang memberikan makanan buat kita. Nah sekarang pertanyaannya juga terjadi dalam hidupnya kita, mau nggak sih kita memilih pilihan yang tepat dalam hidupnya ini teman-teman. Contoh, waktu kamu ngalamin masa-masa yang sulit, apakah kamu di 2024 mungkin masalah berat dalam hidupnya kamu, mau terpuruk terus sampai terus-terusan, atau kamu mau bangkit, memilih kebangkitan, memilih wake up dari masalah-masalah dalam hidupnya kamu atau enggak. Itu pilihan untuk kehidupan kita teman-teman. Atau mungkin ada pilihan juga di mana teman-teman mencari Tuhan atau mencari kehendak sendiri dalam hidupnya teman-teman. Pilihan. Kita mau memilih mau mencari Tuhan atau kehendak sendiri. Sebuah pilihan buat kehidupannya kita bukan? Nah lalu juga kita bisa memilih mau percaya Tuhan atau percaya diri sendiri. Ini sebuah pilihan. Teman-teman bicara tentang sebuah pilihan, di situ menurut saya gambarannya jelas ya. Ada roti, ada lotre. Teman-teman firman Tuhan katakan, aku adalah roti hidup. Ya. Tuhan Yesus itu adalah roti hidup yang memberikan kehidupan kepada kita. Kalau kita memilih yang tepat aja dalam hidupnya kita, aku percaya kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupannya kita. Percaya sama Tuhan, kita pilih yang tepat, maka segala sesuatunya kita lihat karya-karya Tuhan bekerja dalam hidupnya kita. So, jangan pilih yang salah. Jangan ngambil keputusan berdasarkan pengalaman kita, percaya dengan diri sendiri, cari yang instan-instan. Mie instan aja pun butuh proses untuk kita rebus guys. Gak ada proses semuanya instan gitu ya. Jadi kita percaya aja sama Tuhan. Bangsa Israel diputar-putar sama Tuhan bisa aja instan. 1 minggu dilewatin langsung ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan lagi bawa proses itu. Supaya kita ngelihat pengenalan kita akan Tuhan dalam hidup itu. Dan 2025 aku percaya di tempat ini ada orang-orang yang terus berpegang akan kebenaran firman Tuhan. Dari tempat ini juga banyak anak-anak muda, banyak orang-orang seperti kita semua di sini akan menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya kita. Dan percayalah, janji Tuhan begitu ajaib. Aku ngajak teman-teman kita nyanyikan lagu yang tadi, aku percaya janjimu ya. Sebagai kita menutup kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan satu ayat untuk kita semua. Amsal 23 ayat 18 untuk kita tutup. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tuh gak akan pernah hilang, kata firman Tuhan. Kamu percayalah, masa depan bersama dengan Tuhan itu selalu ada. Dan di situ harapan kita gak akan pernah hilang ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidupnya kita teman-teman. So, percaya sama apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya kita. Kita nyanyikan refnya aja ya, aku percaya janjimu ya Pak. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Saya ngajak teman-teman kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan iman kita. Janjimu
teman-teman, saya izinkan teman-teman kita sama-sama menutup mata kita. Kita cek hidupnya kita. Apakah hari-hari ini kita senantiasa percaya akan janji Tuhan, atau kita percaya sama diri kita sendiri berdasarkan kemampuan kita, atau kita selalu bersandar sama pengertiannya kita. Mungkin kita boleh cek 2024 apakah kita adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan atau enggak. Jika engkau adalah orang-orang yang selalu mengandalkan dirimu sendiri, minta maaflah sama Tuhan dan percayalah Tuhan selalu ingin rindu anak-anaknya selalu berserah kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Biarlah memulai tahun yang baru, di ibadah pertama kita di tahun ini, kita melihat dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya kita. Saya berikan waktu buat teman-teman berdoa sama Tuhan secara pribadi. Mungkin teman-teman boleh ucapin dalam hati teman-teman juga, boleh juga berkata-kata melalui mulut teman-teman. Tuhan, Engkau melihat ada banyak masalah terjadi dalam hidupnya kami. Tahun yang lalu mungkin kami menjadi orang yang seringkali lupa akan Engkau. Tapi biarlah Tuhan di tahun ini kami mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan hidupnya kami. Mungkin ada daripada kami yang seringkali enggan untuk percaya akan janji Tuhan. Biarlah hari ini Roh Kudus Tuhan yang membuat mereka percaya akan kebenaran Allah, akan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidupnya mereka. Jika ada daripada kita juga yang mungkin hari ini belum percaya Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh sebagai juru selamat, hari ini engkau juga boleh mengambil bagian itu untuk kamu percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat yang selalu menolong teman-teman, yang selalu menyertai teman-teman, bahkan mengasihi kita semua. Dan aku percaya Tuhan, dari tempat ini banyak masalah yang terjadi dalam hidupnya mereka, Tuhan yang sendiri yang akan berkarya, Tuhan sendiri yang akan bekerja. Berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan mereka kepada mereka untuk bisa mengambil keputusan yang tepat Tuhan. Ada yang mungkin bekerja mengambil proyek-proyek tertentu, ada sesuatu yang harus mereka putuskan dalam hidupnya mereka, keluarga mereka, relasinya mereka, ekonomi yang perlu mereka kerjakan, atau mungkin juga perkuliahan yang mereka harus sedang kerjakan. Biarlah nama Tuhan sendiri yang terus hadir dalam hidupnya mereka. Bahkan ketika masa-masa sekolah di mana mereka ngerasa gak mampu untuk melewati studinya mereka, Tuhan berikan hikmat Tuhan kepada mereka. Sehingga kami percaya Tuhan melalui anak-anak muda di City Blessing ini, Engkau akan menjadikan mereka garam terangnya Tuhan dimanapun mereka berada. Dan di tahun ini mereka akan mengalami terobosan-terobosan terjadi dalam hidupnya mereka. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupannya mereka. Nama Tuhan terus hidup di dalam hidupnya mereka. Bahkan kami percaya Tuhan, melalui mereka sendiri akan nama Tuhan terus berkarya, bahkan api terus berkobar dalam kehidupannya mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kakak-kakak atau youth pastor yang ada di tempat ini, sehingga mereka terus melayani kami dengan penuh hatinya mereka Tuhan, takut akan Tuhan. Kau yang berkati tempat gereja ini, Kau yang urapi dengan darah Kristus, sehingga dari tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Akan muncul orang-orang percaya, orang-orang datang ke tempat ini untuk mengenal Kristus secara pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah ketetapan hati kami sungguh-sungguh mencari Tuhan terjadi dalam hidupnya kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-berkat itu. Yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin. Silakan kembali. Oke, thank you Kak Firman. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semuanya diberkati hari ini. Amin. Hari ini seperti yang dikatakan oleh Kak Firman tadi, Ko Firman. Nanti salah ngomong. Tapi memasuki tahun 2025 kita akan menghadapi banyak masalah, betul? Tahun demi tahun masalah itu tidak berkurang. Tetapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang percaya dalam Tuhan, akan diberikan kekuatan dan tuntunannya. Amin. Yuk kita siapkan bersama-sama, kita memberikan persembahan kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Kalau kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau telah mempercayakan kepada kami, dan hari ini kami menjadi pengelola yang baik, Tuhan. Kami mau memberikan penuh dengan sukacita dan penuh pengucapan syukur karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan, katakan bersama-sama, amin. Kalian bisa kasih di kotak di depan atau melalui QRIS yang ada. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atasku. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Kau menjadi benteng hidup kami, Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini, aku ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk jam ibadah kita, jangan lupa sudah ganti. Tolong kasih tahu teman-teman kalian yang mungkin hari ini nggak datang atau yang mungkin datangnya sebentar lagi. Tapi yang kedua adalah untuk sosial media kita, untuk teman-teman yang mau nonton lagi khotbah-khotbah yang ada dari tahun lalu ataupun yang hari ini, kalian bisa nonton di @4.surabaya. Nah, sedikit info teman-teman, tahun lalu kita sudah membuat Instagram juga, tetapi ada satu kejadian yang sangat menyedihkan, akhirnya sosial medianya terpaksa ditutup. Jadi kita membuka sosial media yang baru di Instagram, yaitu boleh dibuka @4.surabaya. Jadi tolong di follow, kasih tunjuk ke teman-teman, suruh follow semuanya supaya mereka juga bisa diberkati melalui konten kita. Amin. Siap untuk pulang? Mari kita, satu lagi ya. Untuk teman-teman yang mau didoakan bisa ke belakang, ke Asher. Boleh kasih suara Asher? Kalian bisa ke belakang. Nanti ya, terima kasih. Sangat semangat untuk mendoakan kalian itu sepertinya. Jadi kalian bisa datang ke belakang dan kita akan doakan kalian bersama-sama. Oke, mari kita tutup dengan doa kita dan kita baca bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau ada di dalam kehidupanku, memimpin dan menuntunku untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Melalui goncangan ataupun badai, aku tak takut, aku tak gentar, sebab Engkau besertaku. Damai sejahtera-Mu memenuhiku, mengalahkan ketakutanku. Engkau sungguh dahsyat Tuhan, kuasa-Mu sempurna, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Aku dicukupkan, dipelihara, diberkati, aku aman di dalam-Mu. Aku menikmati segala kemurahan-Mu. Ajarkanku untuk menyalurkannya dan menjadi berkat dimanapun aku berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata sama-sama, amin. God bless you, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.